KKN-nya tahun? Ya, KKN-nya tahun 1985. Itu semester genap atau semester ganjil? Ya, berarti itu semester genap. Semester genap. Ibu sudah yakin dengan pernyataan semester genap ya? Ibu disumpah. Ya. Jadi sebelum tanya ibu, kami sudah tanya 10 alumni UGM. Tidak ada KKN genap, KKN itu ganjil. Ibu udah disumpah sesuai pasal ya, yang tadi kami bacakan itu ancamannya 7 tahun. Jadi ibu tetap berkata KKN-nya itu genap. Berikutnya, pernah tidak ibu melihat daftar peserta KKN resmi dari UGM yang mencantumkan nama Joko Widodo? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pertanyaan saya berikutnya, apakah pernah melihat sertifikat KKN atas nama Joko Widodo? Ya. Selanjutnya, apakah berita acara KKN itu ditandatangani oleh dosen pembimbing lapangan, Bu? Ya, pasti. Ditandatangani, pasti ya? Iya. Kalau pasti, Tanggung jawab. iya. Kalau pasti saya tanya, apakah ada di situ nama Joko Widodo? Itu saya tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan saya, ibu masuk UGM tahun berapa, lulus tahun berapa? Saya masuk di UGM itu tahun 1979 79, dan lulus Mei 1986. 86. Jadi KKN-nya tahun? Ya, KKN-nya tahun 1985. Itu semester genap atau semester ganjil? Saya KKN itu di bulan Maret ya. Maret sampai Juni ya. Yang berarti itu semester genap. Semester genap. Ibu sudah yakin dengan pernyataan semester genap ya? Ibu disumpah. Ya. Jadi sebelum tanya ibu, kami sudah tanya 10 alumni UGM. Tidak ada KKN genap, KKN itu ganjil. Ibu udah disumpah sesuai pasal ya, yang tadi kami bacakan itu ancamannya 7 tahun. Jadi ibu tetap berkata KKN-nya itu genap. Instruksi yang mulia, mohon untuk diingatkan terkait dengan apa yang kami sudah sampaikan ini orang tua. Iya, iya. Bahkan apa yang disampaikan ini kan bukan suatu hal yang sengaja dan mengingat-ingat sesuai ingatannya. Ya. Silakan. Ya, tapi menurut saya pertanyaan saya wajar. Saya kalau ditanya KKN saya ingat. Saya KKN tahun 89 di Desa Ngancar, bulannya September saya ingat. Itu saja. Pertanyaan saya, tadi kan saya tanya KKN itu berapa bulan, di bulan apa? Ya, dijawab beliau bahwa itu bulan genap. Bulan genap ya, Bu? Bentar ya, Pak ya. Kalau tidak ingat, sampaikan Iya. tidak ingat itu. Cukup? Tunggu. Yang saya tahu itu kan apa di bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, permulaan semester itu kan dari bulan Juni. Ganjil itu kan dari bulan Juli sampai Desember tuh ganjil itu. Ya, Ibu KKN-nya bulan apa? Masa KKN 2 kali, Bu? KKN Ibu bulan apa? Waktu itu saya KKN memang itu bulan Maret sampai bulan Juni itu. Jadi KKN berapa bulan, Bu? 3 bulan. 3 bulan. Oke. Saya lanjutkan kembali ya, Bu ya. Saya lanjut. Iya. Tidaknya makanya ya. Kalau dia bilang tadi genap atau ganjil, Itu ganjil atau genap? itu aja. Ingat atau tidak? Saya nggak ingat ya. Ya. Oke. Saya lanjutkan kembali pertanyaan Ibu. Ibu dihadirkan di sini ini tahu ini permasalahan apa? Ya kalau tidak salah akan CS. Ya silakan sepengetahuan Ibu ya. Ya saya tahunya cuma itu aja. Iya. Terus kalau Ibu tadi sebut CLS, hal apa yang digugat di dalam perkara ini? Tentang apa yang digugat dalam perkara ini? Ya saya tidak paham, Pak. Tidak paham, ya.
Kemudian kalau Ibu tadi mengatakan tahu yang kami gugat CLS itu, taunya dari mana itu Ibu? Ya, saya baca di medsos gitu. Baca, ya. Tapi berhubung saya bukan Ya. orang hukum, jadinya saya tidak ini. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu kan lulus kemudian menjadi wira swastawan ya Bu. Ibu ya pernah tahu tidak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu menyelesaikan perkara ini? Sepengetahuan Ibu? Saya tidak tahu. Tidak tahu, ya. Terus tentang permasalahan ini, Ibu merasa terganggu tidak? Ya, saya tidak. Kan itu teman Ibu, katanya teman kakak. Ini kan persoalan ini kan negara, dalam gugatan kami itu negara tidak bersikap tentang polemik ijazah yang berkepanjangan dari 2017 sampai dengan hari ini. Nah, saya kan tidak, saya tanyakan apa yang Ibu rasakan? Ya, Terganggu tidak sebagai temannya atau apa begitu? Yang saya rasakan adalah saya merasa prihatin. Oh, prihatin. Oke, terima kasih. Jawaban itu yang cocok kami tunggu. Terus kalau prihatin, tadi kan saya tanya ke Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek, Ibu tidak tahu yang sudah dilakukan oleh pemerintah UGM apa yang sudah Ibu tahu, karena Ibu prihatin ya bahwa ini ada teman kuliahnya begitu yang menjadi orang hebat sampai jasanya berlarut-larut dan Ibu prihatin. Yang sudah dilakukan UGM setahu Ibu saja. Apa yang saya ketahui adalah pernyataan dari Bu Rektor Opadia yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, saya tanya, Ibu mendengar saja kata-kata asli atau Ibu pernah Bu Rektor itu menunjukkan ijazah atau syukur-syukur Ibu memegang, memfoto ijazahnya yang dibilang asli itu pernah tidak? Tidak pernah. Ya. Kemudian apakah dengan peristiwa ini karena berlarut-larut lebih-lebih beliau itu tokoh top, Ibu merasa dirugikan nggak sebagai kolega sesama alumni UGM begitu? No comment. No comment. Oke. Kemudian dalam perkara CLS ini pernah nggak Ibu mendengar bahwa di Jakarta pernah dilakukan gugatan, kemudian di PT UN, di Pengadilan Negeri Seman juga pernah dilakukan gugatan terkait ijazah. Ibu pernah mendengar itu tidak? Pernah. Ya, terus dengan banyaknya gugatan itu respon dari negara seperti apa Bu? Baik dari UGM, Kemendikti Saintek itu seperti apa yang Ibu alami? Karena Ibu kan saksi fakta. No comment juga Pak. No comment ya, tapi Ibu tahu ya. Ya. Terus hingga hari ini sepengalaman Ibu yang Ibu alami itu pemerintah, entah itu GM, entah itu polisi sudah cukup menyelesaikan tentang isu ijazah? Ya kalau saya lihat di medsos itu sudah ada arah ke sana begitu. Arah ke sana sudah selesai belum pemerintah terkait dengan isu CLS ini? No comment Pak. Oh, no comment. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah ini sekarang yang berkait dengan KKN ya Bu ya. Saya pertanyaan datar saja. Memang karakter saya begini. Tadi Ibu menyebutkan bahwa kepala desa saat itu namanya Pak Jendu. Yang Ibu ingat anaknya yang bernama Muhammad Soekarno. Ya, Muhkarno. Pertanyaan saya, ada tidak anaknya Pak Lurah itu yang lebih istimewa dari Muhkarno? Ya kayaknya sih nggak ada ya. Apa yang saya kenal itu yang selalu mendampingi yang Iya. itu Pak Karno ini, Mas Karno ini. Ya. Kata beliau itu kan juga kalau ya hari Jumat, Sabtu dan
minggu itu pulang ke Ketoyan gitu, terus ya sering berbincang-bincang dengan kami. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu tadi kan mengatakan yang diingat Soekarno. Pak Jendri itu punya anak lain selain Soekarno siapa Ibu? Ya kalau tidak salah namanya Sri dan nah ini seperti itu ya, panggilan begitu. Terus yang perempuan satunya lagi bernama Yayu. Ya. Yang istimewa sekali dari anak, yang sangat istimewa dari anaknya, karena tidak semua keluarga itu punya anak istimewa seperti anaknya Pak Jendu. Ibu kan yang dikenal hanya Soekarno, Karno. Ada nggak yang istimewa? Ya maksudnya ini bagaimana Pak? Ya maksudnya beliau itu punya anak tunawicara. Ingat nggak? Kan itu istimewa. Gini Pak ya, ketika itu yang saya ini 3 orang ini saja. Ya, jadi Ibu Apa yang intens banget itu dengan Pak Karno ini. Ya. Kemudian yang baru kami masuk gitu. Ya, pada saat itu tahun Ibu KKN tahun berapa itu? 85 ya? Iya, betul. Sudah ada listrik apa belum Ibu? Waktu itu di desa Ketoyan listrik belum masuk. Belum masuk ya? Ya. Terus saya ingin tanya, sekarang saya ulang kembali memori Ibu. Nama lengkapnya Pak Jendu siapa Bu? Jendu Abdul Wahab. Oke, sudah haji apa belum Bu? Saya belum. Ya. Tidak tahu. Ya, karena terus anak sulungnya bernama siapa? Berapa anaknya anak sulung bernama siapa Bu? Yang saya tahu 3 orang ini. 3 orang ya. Jadi anaknya 3 orang ya Bu ya? Ya. Yang saya ketahui. Iya, Pak, ya. Ya dia anaknya tidak 3 orang. Yang sulung siapa Bu? Yang sulung Bu? Ya kalau sepengetahuan saya itu Pak Karno itu. Pak Karno ya. Nanti boleh kami uji ya Bu ya. Ya. Bahwa tidak saya sebut namanya karena nanti saksi kedua bisa mendengar. Anak sulungnya bukan Pak Karno. Pak Karno itu anak nomor 2. Ya. Jadi data dari kami ini ada. Kami sebelum tanya Ibu, kami investigasi dulu Bu. Kami ketemu dengan warga di sana. Baik, saya lanjutkan kembali. Ya. Sekarang kita jalan-jalan terkait dengan pengalaman Ibu KKN. Ya. Tadi disebutkan bahwa Ibu pernah satu kelompok KKN dengan Joko Widodo di Desa Ketoyan. Berapa orang Ibu? Berempat. Berikutnya pengalaman Ibu sebagai mahasiswa UGM. KKN itu berapa orang paling sedikit dan berapa paling banyak? Yang KKN di setiap desa itu rata-rata 4 orang, tetapi ada juga yang berlima. Berenam ada nggak Bu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Yang umum adalah Ya. 4 dan 5. Tadi saya kurang dengar nama-nama bisa disebutkan. Yang 4 itu teman Ibu itu yang di Desa Ketoyan. Ya. Yang pertama adalah saya sendiri. Ya. Dari Fakultas Biologi. Biologi. Kemudian Ya. yang kedua adalah Joko Widodo. Joko dari Widodo. Fakultas Kehutanan. Kehutanan. Kemudian yang ketiga Ana Berisma Ya. Suciwati dari Fakultas Hukum. Ya. Kemudian yang keempat adalah Eko Susilo Adi Utomo dari Fakultas Teknik Geodesi. Teknik Geodesi. Pertanyaan saya selanjutnya, di dalam satu kelompok KKN 4 atau 5 itu ada nggak? Ada tidak? Itu diisi oleh 2 fakultas, 2 orang dari satu fakultas yang sama itu. Mungkin tidak. Yang Ibu alami? Yang saya alami. Ya. Tidak. Kalau tidak saya ingin tanya, apakah di Desa Ketoyan itu dulu ada mahasiswa KKN namanya Maharindra. Dia dari Fakultas Kehutanan. Saya tidak mengenal. Tidak mengenal. Ya.
Jadi dan tidak tahu Pak. ya, Ibu sudah disumpah ya, sudah disumpah bahwa yang di Desa Ketoyan itu Fakultas Kehutanan namanya Maharindra. Oke, silakan itu hak Ibu. Baik, kami lanjutkan kembali ya. Tadi sudah disebutkan, Ibu punya buku panduan ya tentang aturan KKN di UGM itu tahu ya? Ada buku pedoman nggak kalau KKN itu? Ya sebetulnya ada. Ada ya? Sudah lupa ya? Sama-sama. Ya. Karena di sini di dalam buku panduan KKN itu disebutkan KKN UGM hanya dilaksanakan pada semester ganjil, itu saja saya tanyakan. Terus kemudian pada saat Ibu KKN itu Ibu berada di semester berapa? Ya saya sebetulnya telat itu Pak ya. Ya, telat. Sebab Semester berapa? Ibu kan masuk tahun 79 kan? Ya, terus jadi semester berapa pada saat itu? Halo Pak Irfan ini pinter, saya KKN juga telat kayak Ibu. Iya. Iya. Coba Ibu ingat. Ya, ingat. Kalau saya masih ingat KKN tahun berapa, wong saya lulus 6 tahun kok Bu. ya saya malu juga. Ya. Ya, silakan Ibu. Ya, kalau ingat dijawab, kalau tidak, Saya nggak ingat. oke. Jadi pada saat mengikuti KKN, berapa SKS Ibu? 3 SKS untuk KKN. Bukan. Jumlah SKS satuan kredit semesternya. Ya, pada saat, keseluruhan pada saat melaksanakan KKN. Ya. Itu saya ya kalau di fakultas saya itu ada kebijaksanaan ya. Seseorang yang mengikuti KKN itu harus sudah menyelesaikan semua SKS yang bersifat perkuliahan teori dan praktikum. Ya. Jadi tinggal KKN dan skripsi. Ya, KKN dan skripsi ya. KKN dulu biasanya, Ya. kemudian Skripsi. lah. Ya. Sepengalaman Ibu ada tidak teman Ibu mungkin dari satu fakultas atau fakultas lain yang KKN-nya tahun 85 lulusnya tahun 85? Ya seingat saya itu ada Pak. Ada. Jadi tapi ya. ada Pak ya tetapinya. Karena yang fakultas kami itu kan menyiapkan alumni biologi itu yang nantinya yang bekerja sebagai dosen Ya. atau tenaga peneliti begitu. Ya. Jadi tergantung kalau seandainya seseorang itu mengambil jurus skripsi bersama-sama dengan KKN ya, biasanya dia itu hanya studi literatur saja begitu. Ya. Ataukah sebelumnya itu telah melakukan penelitian gitu. Ya. Sehingga nantinya ketika dia KKN itu juga bisa untuk yang pulang ya untuk yang konsultasi dengan dosen pembimbingnya gitu. Ya. Itu mungkin bisa. Ya. Ini yang belum terjawab. Di UGM itu kan ada buku panduan yang belum dijawab oleh Ibu. Saat KKN itu Ibu berapa SKS-nya? Saturan Ibu yang sudah Ibu capai itu belum terjawab tadi. Berapa jumlahnya? Ya. Kalau tidak salah ya Pak ya. Ya. Saya Ya. KKN kan 3 SKS, sedangkan skripsi itu 5 SKS ya.
semua itu SKS yang saya ambil sampai saya wisuda itu ada 154. Ya berarti tinggal dikurangi aja. 154 dikurangi 8 itu berapa itu? Ya 136. Kurangi 8 Pak? Iya. 154 dikurangi 8 berapa? 42. 146. Jadi Ibu lulus sarjana berapa SKS, Bu? 150. Yakin Ibu ya? Ya. Masing-masing Ya. fakultas itu dengan kebijakan masing-masing. Masing-masing ya. Kemudian juga Ya. kadang-kadang teman-teman itu bisa banyak yang bisa ada yang 158, 160 atau 162 itu ya tergantung dia itu banyakin mata kuliah pilihan biasanya. Enggak, yang 154 itu membuat skripsi juga? Ya pasti. Masih. Saya bilang Ya. SKS-nya tuh 5 itu. Ya, terus kalau yang 160 itu membuat skripsi juga? Ya pastinya ya iya Pak. Ya. Nah, saya tanya Ibu, tahu nggak nomor ijazahnya Pak Jokowi? Ya maaf ya Pak ya, saya itu tidak tahu begitu. Ya. Yang kendati di medsos saya melihat begitu, tapi saya keberatan kalau ditanya tentang skripsinya orang lain Ya. atau apa. Teman-teman Ibu itu tahu soalnya nomor ijazahnya. Saya aja nggak tahu nomor ijazah saya. Saya lanjutkan Ibu, ya. Sepengalaman Ibu, setahu itu kan teman. Apakah pada saat KKN bersama orang yang bernama Joko Widodo itu, tanya enggak itu berapa syarat akademiknya Pak Joko Widodo sudah terpenuhi belum? Ibu tahu tidak? Coba Pak. Ya jadi begini, ya apakah Ibu tahu tadi persyaratannya untuk bisa KKN kan menempuh mengumpulkan satuan kredit semester atau SKS ya di atas 140. Pertanyaan saya, apakah Pak Joko Widodo pada saat KKN dengan Ibu itu SKS-nya juga memenuhi syarat sebagaimana persyaratan untuk bisa ikut KKN? Ya pastinya iya Pak. Pasti. Sebab Ya. Fakultas itu kan tidak Ya. mengizinkan gitu Ya. untuk seseorang ikut KKN ketika SKS-nya itu sekali tidak sudah semuanya begitu. Ya. Ini kata-kata pasti. Ibu membaca syarat akademiknya Pak Joko Widodo? Orang mau KKN kan mengirim syarat akademik, menulis nih mata kuliah ini sudah lulus, ini lulus, ini lulus. Itu. Ibu memang melihat seperti itu kok yakin bahwa sudah memenuhi syarat akademik? Itu Pak, saya itu akan secara umum. Oh, secara umum Ibu tidak melihat. Tidak melihat syarat akademik, bukti akademik bahwa Pak Joko Widodo memenuhi syarat. Tadinya kan saya kan katakan saya ini berbicara itu dengan Kira-kira panutan dari fakultas saya. Ya, pertanyaan saya simpel. Ibu melihat syarat akademik Pak Jokowi tidak itu saja. Kalau ya, berarti kan tidak bisa Ibu mengatakan dan sebagainya, ya. Terus ini pertanyaan selanjutnya. Tadi Ibu mengatakan di desa Ketuyan ya Bu ya. Desa Ketuyan itu ada berapa dusun? Yang saya ingat itu dusun Sewora dan dusun Gagatan. Ya. Kalau yang lainnya saya tidak ingat Pak. Jumlah dusunnya saja Bu. Saya tidak tanya nama dusunnya. Jumlah dusunnya itu berapa? Saya tidak ingat. Ya. Terus yang dipakai itu dusun apa itu Bu? Yang dipakai KKN? Saya juga tidak ingat Pak.
Jadi Ibu tidak ingat dusun apa yang dipakai KKN, Bu? Ya kalau tidak salah ya dusun Dagatan. Mungkin. Desanya kan Ketoyan, Iya, dusunnya apa, Bu? iya. Kan ada dusunnya, Bu. Iya, Pak. Ibu tidak ingat? Tidak ingat ya? Ya, oke. Terus, nah ini pertanyaan selanjutnya. Selama KKN itu, Ibu tinggal di rumah siapa? Ya di pendopo. Rumah siapa, Bu? Rumahnya Pak Jentu tentunya. Lupa. Rumah Pak Jendu, ya. Baik. Terus pertanyaan selanjutnya bahwa apakah Pak Jendu itu punya anak yang bernama Agus? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Terus apakah punya anak yang bernama Sri Rahayu? Iya. Iya. Yang panggil Nyayu. Ya, punya anak yang bernama Sugiarto? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya, Bu ya. Oke, lanjut lagi ya, Bu ya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya. Terus saudara yang bernama Agus tadi tidak tahu ya. Lalu yang sering berinteraksi dengan mahasiswa KKN saat itu namanya siapa? Nyayu. Yayu atau Moh Karno? Atau kedua-duanya? Ya, itu, ya. Keduanya. Ya. Keduanya. Ya. Terus Agus Ibu tidak tahu ya, Bu ya? Iya, tidak tahu, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu untuk berangkat KKN itu membawa surat tugas KKN? Ingat-ingat Ibu? Ya kalau saya sendiri itu tidak ya tetapi surat itu setahu saya dipegang oleh Korsam itu. Ya. Jadi setiap mahasiswa itu tentu dibekali surat tugas KKN ya, Bu ya. Terus surat tugas Ibu itu yang bawa siapa, Bu? Ya saya lupa. Lupa ya. Terus kemudian surat tugas Joko Widodo yang bawa siapa, Bu? Ya Korsam juga ya seperti itu. Ya, Pak. itu kira-kira ya, Bu ya. Kan tidak bisa memastikan ya. Ya. Ya, baik. Pertanyaan saya berikutnya, pernah tidak Ibu melihat daftar peserta KKN resmi dari UGM yang mencantumkan nama Joko Widodo? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pertanyaan saya berikutnya, apakah pernah melihat sertifikat KKN atas nama Joko Widodo? Tidak. Ya. Selanjutnya, tadi dosen pembimbing lapangannya siapa, Bu? Dr. Andes Restantio Ya. dari MIPA MIPA. Matematika. Ya. Berkaitan dengan itu yang saya tanyakan, apakah berita acara KKN itu ditandatangani oleh dosen pembimbing lapangan, Bu? Ya pasti. Ditandatangani, pasti ya? Iya, kalau pasti, Tanggung jawab. iya, kalau pasti saya tanya, apakah ada di situ nama Joko Widodo? Itu saya tidak pernah melihat, Pak. Tidak pernah melihat. Baik, saya lanjutkan. Ya. Terus yang selanjutnya, jadi apa yang Ibu terangkan hari ini itu berdasarkan ingatan pribadi ya, Bu ya, bukan dokumen resmi ya, Bu ya. Ingat. Tadi Ibu menyebutkan bahwa buku. Saya ingin tunjukkan bukti P7, P8 dan ya. Baik, saya ingin tunjukkan apakah yang Ibu lihat Joko Widodo P7, majelis P7, P8, P28. Mohon maaf, silakan Ibu. Ya, foto
ini saja, foto ini. Foto ini pernah lihat Bukunya sih apa tidak? Tidak pernah. fotonya ini siapa nih? Ya kalau di apa? Di medsos pernah. Enggak pernah. Enggak, bukan ini fotonya siapa? Ibu tadi kan nunjukkan foto di majelis hakim. Fotonya, ini foto siapa? Pertanyaan saya. Ini foto Jokowi. Tadi foto yang ditunjukkan berkacamata apa tidak tadi, Bu? Tidak. Tidak. Oh, terima kasih. Terus itu foto Pak Jokowi tadi, foto yang Ibu tunjukkan tidak berkacamata. Lalu ini foto siapa, Ibu? Ya Jokowi. Jokowi. Berapa? Namanya kan ada itu. P28. Ya, ini diuji, Bu. PP8, Bapak. Itu. Terus untuk ijazah itu di belakang foto stempelnya atau stempelnya menutupi foto? Ya menutup. Menutupi ya. Ini Itu bukan asli Bu, jadi ya. Oke. Bisa jawab. Silakan duduk Ibu ya. Karena Ibu latihannya tidak sampai sini ya. Ibu latihannya tidak sampai sini, makanya saya tadi pertanyaannya tidak langsung ke KKN, Bu, tapi sudah kami siapkan pertanyaannya banyak ya. Terus Saksi jadi menjawab yang tahu ya. ya, Jangan yang tidak tahu jawab. ya, Yang tidak pernah lihat jawab. Jangan yang Ya. pernah lihat saja. ya, Ya, jangan memaksakan. ya. Silakan. Lanjut. Saya lanjutkan kembali. Ibu pada saat KKN sekamar dengan siapa? Johana. Kalau Pak Joko Widodo sekamar dengan siapa? Eko ya Bu ya. Eko. Iya. Baik. Terus yang paling khas dari Desa Ketoyan itu apa, Bu? Yang paling khas yang membuat teringat, saya masih teringat desa saya KKN, Bu, ya. Yang khas itu apa? Desa dari Ketoyan itu, Ibu. Ya, kalau yang saya ketahui itu ya para penduduknya selain bertani, mereka juga itu membuat gula merah Ya. Gula merah, ya. yang dimasak sendiri. Ya, terus pertanyaan saya selanjutnya, waktu acara pisahan itu adakah acara musik ya Bu ya? Ya, betul. Bu ya, itu pakai gitar listrik atau Gitar listrik. gitar listrik? Iya, Ya. betul. Tadi Bu mengatakan tahun 85 belum ada listrik. Ya, ya. Ya, enggak. Itu pakai gitar listrik, itu colokannya di mana ya Bu? Sebenarnya sih apa ya gampang banget Pak. Kau gampang ya Bu? Iya. Gimana? Ya, ya. Yang saya ketahui adalah selain menjabat sebagai kepala desa, Ya, Pak Jento Abdul Wahab itu adalah seorang pengusaha penggilingan padi, ya, solekan beras ya. ya, Berarti beliau adalah seorang yang mampu secara ekonomi. iya. Tentunya juga pastilah beliau itu mempunyai genset atau generator. Itu ingatan Ibu. Yang dipakai Ya. untuk Saya, bertenaga listrik. oke, iya, iya. Terus itu dipakai sumber tenaga listrik untuk musik saja atau untuk penerangan? Ya termasuk juga penerangan, tetapi untuk itu dipakai sesekali saja gitu, tidak terus-terusan kalau tiap harinya. Ya contohnya begini Pak, di pendopo, di belakang pendopo itu kan ada sebuah ruangan tempat berkumpul ataukah ya rapat-rapat lah begitulah, Ya. meeting-meeting lah, Ya. kalau sekarang tuh bilangnya gitu Ya. ya. Setiap malam minggu itu selalu ada nobar Pak, Ya. nonton bareng film malam minggu dari TVRI Bukan Barcelona ya Bu, bukan ya? kan. Ya. Ya. Itu yang apa, yang film-film apa yang susah misalnya, Ya. terus Ya. ya Baik. pas bintang-bintang Ya. film taekwondo Ya. begitu. Pertanyaan saya simpel untuk mengkonklusi Ibu ini benar apa enggak? Ada enggak dokumennya? Kalau nobar itu pasti bangga ada dokumennya, ada fotonya, ada enggak? Atau itu hanya ingatan Ibu saja? Ya selain ingatan, Iya. saya bilang
bilang tadi kan, Ya. kegiatan KKN saya itu berhubung saya bawa tuster, Iya. tuster jadi, Iya. ya di apa juga difoto begitu, Iya. tetapi sayangnya Ya. rumah saya itu kan di daerah banjir, Ya. di daerah. Mohon maaf Bu, cukup di situ saja. Pertanyaannya simpel. Yang saat ini Ibu hadir di depan sidang, ada nggak dokumen yang menunjukkan ada foto entah temannya Ibu atau apa bahwa di situ ada genset? Ya, karena pertanyaan saya berlanjut ketika Ibu mengatakan itu, pertanyaan saya berlanjut. Ya, ada nggak dokumentasi atau hanya ingatan Ibu? Kalau ingatan ya boleh-boleh saja, karena di pengadilan kan orang menerangkan yang dialami, dia ingat, dia ketahui Ibu. Ya kalau foto-foto mengenai selepan padi, diagnosa dan lain sebagainya ya bukan Pak. Enggak, ya cukup. Ya. Foto-foto itu tidak ada ya Bu ya. Terus bahwa tadi disebutkan apakah di situ juga melaksanakan kegiatan untuk ibu-ibu PKK? Ya kalau saya dulu ya Pak ya, kalau Ya. yang di pendopo itu tidak pernah, Tidak pernah ya. tapi ya kami melakukannya itu di dusun Gagatan dan di dusun Seworan Ya. itu. Ya. Ibu kan tahu nama Pak Jendu itu kan nama panggilan ya, nama aslinya Pak Abdul Wahab ya Bu ya. Nama Pak Jendu itu nama aslinya lengkapnya Abdul Wahab ya. Ya, Ibu tahu nama istri Pak Jendu? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Kami itu manggilnya Bu Lurah atau Bu Kades atau Bu Jentu aja. Oh begitu. Ada enggak di situ nama Mbak Put? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Ya. Juga. Itu Mbak Puji itu istri Pak Lurah ya Bu ya. Nah, jadi dari kami cukup. Silakan rekan yang lain. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, saudara saksi tahu nggak siapa nama panggilan Joko saat itu? Jokowi. Ada nggak? Ono sing orang berapa? Ya kalau di lingkungan kami ya Pak ya, Sing sebagai lanang, peserta sing lanang mau. KKN, yang masa itu. kami memanggil Jokowi itu adalah Oke. Jack. Kalau Owi pernah minum nggak ya? Dulur ya. Tapi saya tidak pernah mendengar. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saudara saksi mengenal Joko Widodo atau Jokowi itu sebelum KKN atau sesudah adanya KKN? Pada waktu KKN itu Pak, Saat KKN itu aja, Ya. sebelumnya nggak kenal sama sekali. tidak kenal sama sekali. Ada berapa nama Joko pada peserta KKN saat itu? Saya tidak tahu Pak. Kan namanya umum ya, seperti Agus, Joko, Mul gitu. Ya makanya itulah apa di desa kami ya kami memanggilnya sebagai Jack. Mbak Put ya yang masa Mbak Put. Panggilannya Pak Jack. Oh ya, panggilannya Jack. J A C Ya. A. Saya lanjutkan kembali. Ada yang menarik Ibu. Saya ini ingatan Ibu ya. Di dalam KKN kan tadi di pendopo, tapi tadi ibu tidak ingat itu rumahnya Pak Lurah atau siapa, tapi tentu Ibu ingat. Ibu kan makan 3 kali di tempat KKN ya Bu ya. Ya, pertanyaan saya Bu, yang masak selama KKN siapa Bu? Bu Jentu dan karyawannya, Ya, pembantunya Bu itu. ya, siapa namanya Bu? Saya tidak tahu. Oh ya, yang masak itu namanya Mbak Put, itu Mbak Puji ya. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa Pak Joko Widodo itu adalah alumni Fakultas Kehutanan dan lulus tahun 85 ya.
Meskipun dari beberapa saksi tidak ada yang satu KKN sama lulus di tahun yang sama. Pertanyaan saya selanjutnya, setelah KKN Ibu berinteraksi nggak dengan orang yang bernama Joko Widodo itu? Sebetulnya nggak pernah sama sekali. Nggak pernah, ya. Ibu tahu tidak pada tahun kurun waktu 2005-2010 ada alumni UGM yang di Ketuyan menjabat wali kota itu pernah mendengar tidak Ibu? Entah di berita, entah di medsos? Ya saya tahu, tetapi saya tidak ngeh Ya. bahwa itu adalah Jack teman saya. Oh Jack, ya siap. Nanti saya ke beliau panggilnya Pak Jack itu, ya. Saya lanjutkan kembali Ibu Pak Irfan, tidak perlu ketawa. Itu hak saya pertanyaannya. Ya. Jangan nanya, jangan dasar. Ya. Yang ditanya, yang dicatat itu keterangan. Iya, iya. Jangan berbalas lagi. Enggak, saya tidak, maaf Bapak, saya nyaman. Saya juga mencatat ya. Jadi yang dijawab saja. ya. Jadi panggilannya Jack ya. Ya, panggilannya Jack. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu pernah tidak ada berita di koran yang Ibu baca, itu wali kota Surakarta 2005, 2012 itu teman saya, alumni UGM, pernah enggak baca berita seperti itu? Ya Pak, itu kan Pak, waktu itu kan saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta, ya. Itu ya berita-berita dari Solo itu tidak sampai ke sana. Oh, tidak sampai ke Jakarta. Tapi Ibu tahu Pak Jokowi masuk gorong-gorong masuk berita, tahu? Nah itu kan apa? Ya sepertinya ketika jadi gubernur ataukah presiden. Ya, enggak, pertanyaan saya, Ibu masuk, Pak Jokowi masuk gorong-gorong tahu? Di mana? Berita, iya berita itu. Berita Pak Jokowi masuk gorong kan sudah viral. Dia nggak ada relevansinya karena apa yang disampaikan ruang lingkupnya sebatas KKN yang mulia. Pertanyaannya aja, pertanyaan. Iya, menurut saya cara bertanya saya boleh karena akan kemampuan akademik. Karena- apa yang dilihat didengar. karena akan membuka kepada arah. Mencari, mohon maaf yang mulia, untuk diingatkan secara tegas. Saya juga tidak mencari-cari. Mohon. Ya. Pertanyaan cukup berarti Ya, saya belum cukup. Karena untuk menguji, saksi kemarin dia katanya teman kuliah 5 tahun tapi tidak pernah tahu kabar kalau temannya itu jadi wali kota. Ini kan mengukur kejujuran. Saksi menjawab. Ya, Yang tahu saja kalau memang kan. ya, ya. Ini dijelaskan sebatas pada saat dia itu bertemu Iya. yang mulia, bukan di luar, dari lain persoalannya. Mohon maaf, Tindakan yang mulia. tolong diingatkan untuk bicara lewat ketua majelis. Sudah sampai yang Ini masih hak saya. Masih hak saya bukan? etika. Saya juga punya hak. Ini masih hak saya bukan? Mohon yang mulia, mohon interupsi keberatan. Cukup ya. Silakan keberatan. Anda tidak Bapak. menyudutkan kepada saksi. Etikanya gimana? Saya tidak melanggar etika. Ya, Silakan. silakan. Ya, baik. Saya lanjutkan. Ya, pertanyaan saya pelan-pelan. Ya. Jadi di pertama tadi Ibu tunjukkan foto-foto Joko Widodo itu tidak berkacamata. Betul? Ya. Nah terus foto yang di ijazah itu berkacamata. Betul? Kedua-duanya itu Joko Widodo? Ya, dulu ya Pak ya. Kalau dalam angan-angan saya, ingatan saya di masa lalu itu ada Pak Jokowi. Sama. Jadi yang tidak berkacamata juga Pak Joko Widodo, yang berkacamata Pak Joko Widodo. Ya. Cukup Pak Hakim?